sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada kehidupan kita ini kan dua saja hakikatnya. Yang pertama apa? Yaitu nunggu mati kita. Itu hakikatnya. Zahirnya mungkin kita pergi ke kantor, ada yang pergi ke sawah, ada yang pergi ke kebun, ke laut, itu zahirnya. Tapi hakikatnya itu pada peta tahu te mati, itu hakikatnya. Nah, kita nunggu kapan waktu kita dijemput oleh Israel. Kemudian yang kedua, kerja. Hakikat kerja apapun yang kita buat ini hakikatnya adalah untuk persiapan akhirat. Nah, hakikatnya kita kerja apapun bentuknya, baik buruknya, sebenarnya itu kerja apapun itu hakikatnya untuk persiapan akhirat kita, baik ataupun buruknya. Apa yang kita usahakan di dunia ini hakikatnya kalau akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat, baik ataupun buruknya. Itu hakikatnya kehidupan kita. Maka jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, karena inilah perlu kita ini persiapkan diri kita sebelum dua perkara itu datang kepada kita. Maka ulama katakan sebaik-baik bekal untuk kita siapkan diri kita menghadap negeri akhirat yang begitu jauh, begitu lama, yang tidak ada batas akhirnya. Arah awalnya lagu dinar akhirnya akhirat niki. Sangat-sangat belo. Maka perlu sangat untuk kita persiapkan itu. Kita hidup di dunia ini ada 60-70 tahun nih mati-matian buat persiapan. Sampai kadang tinggalkan te anak senina ke luar negeri. Kadang sampai berjelu-jelu di segara. Kadang intinya begitu susah payahnya kita. Bagaimana kita hidup di dunia yang sesaat 60-70 tahun ini selamat, bahagia dan lancar. Tetapi jarang kita berpikir bahwa selepas hidup ini ada kehidupan lagi yang akan terus tidak ada batas akhirnya. Dan di sanalah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Namun di dunia ini seberapapun susah teh insyaallah ada kesempatan untuk tidak senang. Seberapapun miskin teh masih sempat tebau nyingga. Ya. Ndek tebedoi senina mungkin tebilin mati bau tebrarik malik di dunia ini. Anak teh mungkin juluan berangkat bau teh malik pi anak. Lamun tebedoi harta telang bau teh masih berusaha bau teh nyingga-nyingga. Lagu lamun di akhirat ndek. Lamun sengsara wah. Senang wah. Tole akhirat. Maka inilah yang perlu kita siapkan untuk kehidupan yang kekal yang lama ini. Siapapun, mau dia anak kecil, mau orang tua, mau laki, mau perempuan, mau tuan guru, mau ustadz, mau pejabat, mau orang awam dan seterusnya, semua pasti akan menemukan yang namanya kematian. Maka ulama katakan sebaik-baik bekal untuk kita menghadapi kematian ini, di antaranya kata para ulama ini yaitu ilmu. Ilmu. Kenapa ilmu? Karena ilmu ini adalah suatu hal yang amat luar biasa yang akan memberikan keselamatan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ini ilmu. Ini amal-amal yang kita buat ini, sholat kah, puasa kah, ngaji kah, apapun bentuknya, muzakat kah, haji, itu semua kalau kita buat ini tanpa dasar panduan ilmu bisa nggak diterima. Nah, ini kita punya sholat, puasa, zakat, kita ngawak dan tagawi tanpa panduan ilmu yang diarahkan oleh para ulama kita yang beliau ambil daripada hadis Nabi dan Al-Quran, kalamullah, bisa nggak diterima? Nggak bisa. Ini sholat puasa yang kita kerjakan tanpa ada panduan ilmunya nggak akan diterima oleh Allah.
Maka ulama katakan sebaik-baik bekal untuk kita menghadap kepada Allah ya ilmu ini. Maka baginda yang mulia Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum datang perintah-perintah untuk ibadah, perintah untuk kerja-kerja kebaikan itu, perintah pertama yang turun kepada beliau ilmu. Sebelum perintah amal. Makanya ayat Al-Quran yang pertama turun itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah ilmu. Baru turun perintah-perintah sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Kenapa ilmu dulu? Karena kalau tanpa ilmu dikerjakan itu amal tidak akan diterima oleh Allah. Bukan tambah mendekatkan kita kepada Allah, tapi menjauhkan kita kepada Allah. Al-Imam Ibn Ruslan beliau mengatakan dalam kitab Zubat niki, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Saya jua sak beramal yang tanpa anda panduan ilmu dalam setiap amalnya, dia berdua panduan di ngawak entah negawe semele-melene tanpa dia aturkan menurut panduan-panduan yang diarahkan oleh para ulama. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amalnya itu mardudah, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Penting gak ilmu? Penting gak? Penting ilmu. Nah, maka dari itu mungkin malam ini ya sedikit kita mudzakarah tentang pentingnya ilmu, supaya kita tetap semangat menuntut ilmu. Dan ilmu ini merupakan sebaik-baik bekal yang akan melipat gandakan segala bentuk amal ibadah kita. Majelis ilmu niki dendek daman toko lek tene dalam pak doan leman balende hadir lek tene ni tebasan si nabinte man kharaja li talibil ilm fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk hadir di majelis ilmu, niki majelis ilmu niki kita bahas suatu ilmu, bahwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia dihitung fi sabilillah, dalam jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat dia mati di saat ini atau perjalanannya atau ketika pulang sebelum sampai rumah, langsung dia dihukumi oleh Allah mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Itu baru kita berangkatnya saja, belum kita duduknya, belum kita nanti mengamalkannya. Itu baru kita berangkat, tulak ketik itu. Bahkan dalam suatu riwayat juga disebutkan orang yang keluar untuk menuntut ilmu itu ribuan semut yang ada di bumi dan ikan yang ada di lautan dan para malaikat itu senantiasa memohonkan doa rahmat ampunan untuk orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Kita ini kan istighfar malas, kadang berbuat kebaikan juga malas. Jangan sampai malas untuk hadir di majelis ilmu, karena majelis lengkap, komplit majelis ilmu ini. Itu baru pertama, kita keluar aja sudah fisabilillah. Kalau mati di saat itu dikatakan kita syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat juga niki disebutkan dari Sayyidina Ka'ab al-Akhbar, seorang sahabat Nabi. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabdakan, "Lau budi'a thawaba majalisal ilm laktatalu alaih." Kalau Allah nampakkan niki pahalanya kita duduk sesaat di majelis ilmu. Marak niki sudah nih sejam, setengah jam kita duduk di majelis ilmu. Kalau dinampakkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, laqtatalu alaih, maka kita semua akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkannya. Ndek terpeduli pokon aku hatta tatruka kullu dhi imaratin imaratahu, sampai orang-orang yang punya jabatan, presiden kah, menteri kah, gubernur kah, bupati kah, DPR kah, RT kah, semua kalau dibukakan, mereka semua akan tinggalkan kursi-kursi mereka, jabatan-jabatan mereka enggak akan mereka urus. Mereka semua akan cari majelis ilmu ini kalau dibukakan pahalanya oleh Allah.
Dia akan tinggalkan kursi kerajaannya, kursi istananya, kursi jabatannya untuk hadir seperti ini. Kalau dibukakan, hatta tatruka kullu dhi saqin suqahu. Dan kalau dinampakkan pula, maka orang-orang yang sekarang melakukan berniagaan, bisnis, usaha di pasar, dimanapun, mereka semua akan tinggalkan usaha-usaha mereka, properti mereka, bisnis mereka, mereka akan tinggalkan. Untuk apa? Hadir di majelis ilmu. Saking beliknya pahalanya. Sayang tidak dibuka oleh Allah pahalanya. Sayang tidak dibuka oleh Allah pahalanya. Kalau dibuka, mungkin pasar-pasar akan sepi, akan berbondong-bondong hadir di majelis ilmu seperti ini. Salah nggih? Maka jangan malas-malas. Teruntuh itu sak umur-umur ni wah lanjut usia, sak lai luik lalene kita masih bajang. Maka untuk mengkapernya itu supaya bisa tertutupi, dendek hadir di setiap majelis ilmu. Insyaallah lamun tetap bau terkaper kelalaian karena lengkap ini majelis. Dalam satu riwayat juga diriwayatkan oleh sahabat Nabi, namanya Sayyidina Ibnu Mas'ud, muftinya sahabat, ulamanya sahabat, yang pernah dulu Nabi tawarkan, siapa yang berani baca Al-Quran di depan Ka'bah sana, maka nggak ada sahabat yang berani kecuali dia, saya Rasulullah. Masih kecil waktu itu, dia yang berani. Dia baca surat Ar-Rahman di depan Ka'bah, dipukulin itu sama kafir Quraisy itu sampai hidung sama mulutnya rata. Besok lagi diulangi. Itu sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau pernah bertanya kepada yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Beliau pernah disabdakan kepada beliau oleh Nabi kita Mustafa Muhammad SAW akan kemuliaan majelis ilmu. Beliau katakan, ya Ibnu Mas'ud, dulu suka sa'atan fi majlisil ilm khairun laka min itqi alfi raqabatin, kata. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk kamu sesaat itu ya sejam kah atau setengah jam, yang penting duduk dalam satu majelis sampai selesai syaratnya. Dulu suka sa'atan fi majlisil ilm, dudukmu sesaat di majelis ilmu, la tamassuhu qalaman, kamu tidak bawa pen, wala taktubu harpan, dan kamu tidak bawa buku. Tokol momot mencu, paham dia paham tokol wah. Yang penting hadir. Takkan dia bawa buku, dia jauh pen, berdengah doan, paham dia paham, yang penting hadir. Khairun laka min itqi alfi raqabatin, itu jauh lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. 1000 budak niki. Dalam sebuah hadis niki disebutkan, saya sak merdekakan sekik budak doang dari perbudakan sehingga menjadi orang merdeka, itu jasad yang melakukan yang memerdekakan itu diselamatkan dari neraka oleh Allah. Satu orang yang kita selamatkan dari perbudakan sehingga dia jadi merdeka, nah orang yang memerdekakan itu diselamatkan jasadnya dari neraka oleh Allah. Nah terus duduk sesaat di majelis ilmu, dakaan dia tak buku, dia tak jawab pen, terpedengah doan, paham atau tidak paham, itu sudah dikatakan Nabi lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. 1000 loh. 1000 budak. Sekik doan budak termerdekakan, terjamin jasadnya terselamatan dari neraka si Allah Ta'ala. Berembe belik pahalana hadir li majlis ilmu. Maka dia ni termalas-malas. Bau jangan tanya selaput keluarga entah hadir untuk di majlis ilmu supaya apa? Selamat. Bisa dipahami ya? Begitu hebatnya. Itu baru sekedar duduk, apalagi sampai terpaham, apalagi sampai tengerti, lain lagi pahalanya itu. Tadi itu paham tidak paham, yang penting duduk, wah dah kata sambil ngantok-ngantokan, yang penting hadir, tetap dapat kemuliaan seperti itu. Kemudian ada riwayat juga menyebutkan niki dalam kitab Lubabul Hadis niki. Lamun tengah ngaji marangan kan otomatis arak doan tuan guru kan sak nyampian atau ustad kah atau saya ke orang-orang yang dituakan dalam agama, dalam hal ilmu agama. Itu kan mesti ada ustad, kadang bukan satu ustad tuan guru, kadang ada 2-3 tuan guru.
Nah, nilai kita memandang tuan guru ni kiara. Ya belik lalu pahalana. Nah, guru ni sekadar tetokon. Nah, lamun sampai seriuk tuan guru no, sak nyampean no, dengan senang hati lain malik kemuliaan terlebih yang Allah Ta'ala. Dalam kitab Lubabul Hadis ni disebutkan nadruka ila alimin fafariha biha, kemudian kamu senang dengan lihat kamu kepada orang alim. Kita duduk, kemudian kita pandang ustaz yang menyampaikan ada dua-dua dengan senang hati, papariha biha, senang kita dengar ngelihatnya senang. Khalaqallahu min tilkan nadhrah, Allah ciptakan dari satu kali pandangan kita itu malaikatan, satu malaikat yastaghfiruna lahu, yang akan memintakan ampun kepada yang ngelihat tadi itu satu kali pandangan itu ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Jadi istighfar doang. Untuk orang yang melihat ulama, kiai atau saya pun sak nyampean agama, tuan guru selik majelis itu pandang terus senang, hatinya gembira, hatinya. Maka dari satu kali pandangan Allah ciptakan satu khusus malaikat yang tak punya tugas kecuali memintakan ampun. Ya Allah, ampuni dia sampai kapan? Sampai kiamat. Dan kita kan tahu namanya malaikat ini lisannya itu tak pernah maksiat. Kalau dia mintakan ampun kepada kita pasti diampun. Lisan suci malaikat itu. Nabi arahkan kita, kalau kamu mau diampuni dosamu dengan mudah, maka mintalah ampun dengan lisan-lisan yang tidak pernah bermaksiat, lisan-lisan suci. Maksudnya apa? Dengan lisannya para malaikat. Maka cari amalan-amalan yang menyebabkan kita dapat doa ampunan daripada malaikat. Termasuk diantaranya dengan kita hadir, kemudian kita pandang tuan guru, ulama, itu kita pandang dengan senang hati. Itu Allah ciptakan satu malaikat. Nanti besoknya lagi. Intinya dalam majelis ilmu itu keselamatan banyak sudah. Maka jangan sampai kita tidak hadir, merasa rugi, susah, sedih lamun ndak mau hadir, apalagi terlambat. Insyaallah nggih. Dalam riwayat lain juga disebutkan lagi supaya kita semangat. Man nadhara ila alimin, siapa yang melihat seorang alim, di dalam kitab Sirrus Salikin disebutkan, siapa yang memandang seorang alim dengan satu kali pandangan, khairun lahu min ibadati sanatin, lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Satu kali pandang itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Qiyamiha wa siyamiha, yang dalam 1 tahun itu siang dia puasa, malam dia tahajud. Kita mandang orang alim lagi sesaat saja dalam satu majlis atau di mana, mungkin ketemu di jalan atau di mana, majelis di mana pun, kita pandang dengan satu kali pandangan itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun, yang 1 tahun itu penuh, malamnya kita tahajud, siangnya kita puasa. Berembih niki kebelikna pahalana hadir li majlis ilmu. Maka Nabi ingatkan, hum al julasa la yasqa bihim jalisuhum, orang-orang yang ada di majelis itu orang-orang mulia. Siapa saja yang ikut duduk nimbrung di majelis seperti itu tidak akan pernah celaka, pasti selamat sudah. Apalagi kalau dia istiqomah sampai mati, oh luar biasa. Salah nggih. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah untuk tetap bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Di samping majelis ilmu juga begitu banyak kebaikannya. Nuntut ilmu juga hukumnya wajib. Jangan sampai kita mengatakan penting nuntut ilmu. Jangan. Nuntut ilmu itu kewajiban. Pada parduna marak sembahyang puasa. Dedek dianggap remeh nuntut ilmu ni. Ya pada hukumnya fardu. Jelas dalam hadis ni disebutkan, talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu itu fardu wajib hukumnya pada mara sembahyang atas setiap mukmin laki-laki ataupun perempuan, wajib hukumnya. Bahkan ada ulama mengatakan bahkan lebih wajib dari yang wajib. Kembekna ni perkara wajib sembahyang, puasa, zakat ni lamun di panduan ilmu tanda gawe, ia akan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum nuntut ilmu di samping ganjarnya besar, itu suatu kewajiban yang harus kita
kerjakan supaya benar tata cara ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki juga sepuh ulama niki Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Yaman. Beliau pernah menyebutkan dalam satu kitabnya, menceritakan tentang orang yang kuat ibadahnya. Kam min abidin qad at'aba nafsahu fil ibadah wa huwa musirrun ala ma'siyatin wa dhunnu annahu fit ta'ah. Kam min abidin, berapa banyak orang-orang ahli ibadah, qad at'aba nafsahu fil ibadah, ya mati-matian, wah sungguh-sungguh dalam ibadah, sungguh-sungguh tekun ibadah. Qad at'abahu nafsahu fil ibadah wa huwa musirrun, tapi pada hakikatnya di hadapan Allah ini musirrun ala maksiatin, jadi orang yang terus berbuat maksiat. Di hadapan orang mungkin dia kuat ibadahnya, terkenal ahli ibadah, tapi di hadapan Allah dia ini ahli maksiat. Kam min abidin qad at'aba nafsuhu fil ibadah, berapa banyak orang ahli ibadah, mereka tekun sangat ibadah, melelahkan diri dalam ibadah. Wa huwa musirrun ala maksiatin, tapi di hadapan Allah ini orang maksiat. Apa sebabnya? Wa yadhunnu annahu fit-ta'ah, dan dia anggap dirinya dalam taat padahal dia maksiat itu. Kenapa? Itulah orang yang ibadah lagu ndekna dasari ibadahna karena ilmu. Itakun ibadah lagu syarat rukun dalam ibadahna dia tahu. Itakun ibadah lisannya masih suka gibah orang. Itakun ibadah dendam, benci, iri, dengki, hasad masih dia tanamkan dalam hatinya kepada orang-orang. Nah, amal-amal seperti ini hancur, tidak akan ada manfaatnya. Maka itulah pentingnya kita mengkaji ilmu. Kamu di tengah ngaji ilmu agama ini ulama yang membahas. Laulal ulama la sarul insan kal bahaim. Kalau bukan ilmunya para ulama, itulah puanten ni marak binatang. Namun karena adanya ilmu yang disebarkan oleh para ulama itu ni pada marak binatang. Dia nak kenal apa-apa. Itu ni dia tak akan kenal siapa-siapa. Karena sebab ulama yang dibawa dengan ilmunya Rasul mengajarkan kita, mengenalkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sunnah-sunnahnya, kepada syariat agama, sehingga bedalah kita dengan binatang. Maka itulah pentingnya kita hadir di setiap majelis-majelis ilmu. Kalau bisa kita ajak ahli keluarga kita semuanya, supaya kita sama-sama selamat. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada sahabat-sahabat beliau. Saya, kata beliau, aku nih, kata Sayyidina Ali. Ali ini kan dikenal sebagai babul ilm, pintunya ilmu. Aku ini gudangnya ilmu, kata Nabi, dan Ali ini pintunya. Kalau kamu mau ilmu harus lewat Ali, katanya. Karena Ali itu pintunya ilmu, sahabat yang sangat alim. Sahabat yang sangat alim. Beliau katakan apa? Kalau aku ini diberi umur 1 jam oleh Allah, kesempatan hidup 1 jam oleh Allah, habis 1 jam itu kemudian nyawaku dicabut oleh Allah, apa yang aku perbuat, kata Sayyidina Ali. Kalau tabayang neken ni, wah tepau ni sumuru karing sejam, si Allah Taala habis sejam aku dicabut nyawaku, apa yang aku buat, kata Sayyidina Ali. Dia tanya sahabat, apa yang akan saya buat? Berjihad, ondah, kata beliau. Solat, ondah. Sedekah, ondah. Yang aku buat adalah aku akan cari majelis-majelis ilmu. Aku akan cari majelis-majelis ilmu, akan kuhabiskan sejam itu hanya duduk di majelis ilmu, karena begitu banyak kebaikan seperti yang disebutkan tadi itu. Begitu hebatnya kebaikannya, ampunan, kelebihan pahala dan rahmat, sakinah, ketenangan itu akan datang. Akan datang kepada setiap orang yang duduk di majelis ilmu. Salah nggih? Apalagi lemon jauh balik untuk hadir, masya Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Dan ciri-ciri orang itu akan diberi petunjuk oleh Allah dalam Al-Quran. Niki berbahasa merupakan hadis-hadis kita pada dengar. Niki harap masih di Al-Quran. Niki harap sebuah hadis yang mengatakan ciri-ciri orang itu sudah akan mulai dimasukkan hidayah di dalam hatinya oleh Allah. Pertama, akan dimudahkan dia untuk mendengar
mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Wa basyir ibad alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dalam Al-Quran disebutkan, wa basyir ibad, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepada hamba-hambaku. Hamba-hambaku itu ingatkan untuk hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qaul, yang mereka senang mendengar nasihat, ceramah-ceramah nasihat, senang mendengar, walaupun mungkin masih banyak kurang dalam amal, tapi senang dia dengar nasihat. Alladzina yastami'una al-qaul, yang senang mendengar nasihat, fayattabi'una ahsanah, dan dalam hatinya ada keinginan untuk mengamalkan. Kata para ulama, syarat pertama orang itu akan dibuka jalan hidayah, pertama syaratnya harus demen dengan nasihat kebaikan. Sekurang ngajar pun kayak apa, sepreman apapun dia, kok mau dengar nasihat, pasti lambat laun dia akan jadi orang baik. Ada orang kurang ajar nih, pokok lapuan wah dengan nasihatin bau lapu maksiat senegawe ini lagu lamun memilih dengan nasihat, namun diperingatin ini lambat laun dia akan dapat petunjuk. Tapi walaupun tuah baik, ahli ibadah, lagu dia tidak demen majlis pengajian, itu nanti akan dicabut hidayah itu karena sombong di situ. Wah, dia kok milih ngaji lah dia tuan guru ngisi, wah dia milih ngaji lah dia tamat teologi ngisi. Nah, kesombongan itu iblis punya sifat. Nanti dicabut hidayahnya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu banyak dosanya, buruk keadaannya, tapi kok masih senang, walaupun masih jatuh dalam itu, senang berdengah, lambat laun akan diberi petunjuk oleh Allah. Syaratnya telinga ini dulu senang mendengar. Kalau senang mendengar, insya Allah akan tembus hidayah itu ke dalam hati. Wayattabi'una ahsanah, kemudian dia niat mengamalkannya. Ulaika alladzina hadahumullah, itulah ciri-ciri orang yang akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya temila jadi baik no demen juru berdengah kebaikan. Insyaallah jatuh jadi baik. Lagu laman Tuhan dia mele berdengah ipoh abot susah. Karena enggak ada yang akan bisa direspon oleh akal dan hati kita. Ini kisah dalam Al-Qur'an. Yang kisahkan kisahnya Nabi Nuh niki. Nabi Nuh niki umurna belo. Masa dakwah doan pira tahun Nabi Nuh. Masa dakwah ngajak dengan pira tahun? Pira tahun. Masa ngajak Nabi Nuh jok orang-orang umatnya ini berapa tahun? 950 tahun Nabi Nuh ngajak kaumnya. Bukan kayak kita, bukan kayak dai-dai ini 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ini lailan wa nahara. Ya Allah, aku ajak kaumku ini lailan wa, siang malam aku ajak. Tapi kok disebutkan Tenggawait itu selama 950 tahun itu, kok yang bisa ikut Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Kok apa sebabnya? Kok susah banget umatnya Nabi Nuh ini masuk ke agama Nabi Nuh, ikut Nabi Nuh? Apa penyebabnya? Ini perlu terpikiran. Apa kok penyebabnya Nabi Nuh kok dakwahnya 950 tahun saya ikut cuman 80 dengan? Apa sebabnya? Ada yang tahu? Hah? Ada tahu? Ada yang tahu mungkin? Hah? Dia memilih berdengah kaum nano. Ya pernah susah mau hidayah, dia memilih berdengah. Wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum. Ya Allah, setiap aku ajak dia, ya Allah, dakwahi dia, ya Allah, dia ni kedua tangan ini telunjuknya jalu asabium fi adanim, dia tutup telinganya. Ndek dia boleh dengar apa sini sampai Nabi Nuh. Pokok setiap Nabi Nuh arwan langsung dengar. Jadi dia narak bawa sini respon apa isi dakwah Nabi Nuh itu. Narak doan do Nabi Nuh hamba Nabi langsung jalu asabium fi adanihim. Dia dah boleh mendengar. Maka bertahun-tahun Nabi Nuh ya tidak ada hasilnya. Ya pahala mungkin pasti dapat Nabi Nuh, derajat pasti dapat, tapi kaumnya enggak diberi petunjuk oleh Allah karena enggak mendengar. Bukan hanya begini saja, jalu asabihum fi adanhim wastaghshaw thiyabahum basar wastakbaru istikbara, ditutup mukanya dia milih serius Nabi Nuh. Bahkan sina olok-olok Nabi Nuh, sina ecek-ecek, sombong. Nah, kalau orang seperti ini tidak akan pernah dapat petunjuk. Syarat pertama termilih jadi dengan baik harus terdemen bedengah. Dah kata masih luwek maksiat banyak hal itu lagu demen beta bedengah arah ustaz nyampian bedengah dah buka le HP le YouTube le apa dengan bedengah ceramah, itu lambat laun pasti akan jadi orang
baik. Syaratnya jadi baik itu pertama, ulaikal ladzina hadahumullah, bunyi ayat yang terakhir tadi, itulah ciri-ciri orang yang akan diberi petunjuk. Syaratnya apa? Yastami'unal qaul, harus senang mendengar kebaikan. Kita kembalikan kisahnya ke kisahnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Nabi kita ini kan umurnya berapa? Umur Nabi kita berapa? 63 tahun. Masa ngajak-ngajaknya jok umatnya Nabi Muhammad pira tahun? Pira tahun? Nabi Muhammad ini diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Berarti masa ngajaknya dengan selepas jadi Nabi itu pira tahun jadinya? 20 tahun ngajak Nabi Muhammad no. Lagu pengikutnya sampai hari kiamat. Apa rahasia pengikut Nabi Muhammad ni kok begitu banyaknya? Apa bedanya? Kanjeng Nabi Nuh baru no. Demen pedengah para sahabat itu. Jelas dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'min idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na. Jadi sahabat dulu itu kalau diajak oleh Nabi, diajak oleh Allah dan Rasulnya, itu apa katanya? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Dia ini perlu mikir, dia ini perlu barih juga langsung. Sehingga apa? Karena ia demen berdengar para sahabat, maka cepat mau hidayah. Hanya 23 tahun. Nabi Nuh 990 tahun, hanya 80 Nabi Muhammad 23 tahun saja. Beliau kerja agama itu Mekah, Madinah, Parsi, Romawi, tunduk semua kepada yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang kita ini. Maka lamun temeli mudah jadi dengan baik, senangkan lisan kita untuk mendengarkan nasihat, paksa ya. Mudah serius anak-anak tadi agak susah tahu, paksa untuk lalu ngaji, paksa ya. Lambat laun insya Allah 1 kali 2 kali ini hati juga akan tebus dengan hikmah-hikmah daripada kalamullah, kalamnya Rasul, kaul-kaulnya para ulama. Itu akan tembus. Lagu lamun dik tua hadir di majelis ilmu, parandoan diri itu paling pintar, paling alim, paling hebat. Lagu orang nuntut ilmu ternyata itu paling bodoh. Masih banyak kurang deh sebenarnya di agama nih. Ya masih banyak. Lagu karena dik tua nuntut parandoan diri itu paling top ilmu na. Mara ibarat dengan lamun temere kerisak balente harus tersugul tanah jok lu. Dua lamun temetem doang di balente dia tahu diri balente ni ada kekurangan. Dia tahu ya atau ada bengkok, miring. Kan di masjid ni, lamun dalam tahu dia tahu ya miring atau ndek ni masjid ni. Aku lamun tersugul, oh ternyata ni tak ada bengkok, buat perbaiki ni. Aku lamun tengerap doang dia tu halalu sugul untuk ilmu jok para ulama. Nano parantuan diri itu paling bagus sudah ibang. Lagu lamun sugul untuk ilmu berdengar, oh ternyata ia luwe lalu tu berdua kekurangan dalam ibadahnya, dalam ilmu tauhid keyakinan kepada Allah Taala, dalam ilmu cara membersihkan hati ni. Ya luwe lalu itu sebenarnya kekurangan tu. Lalu karena dek tua atau jarang menuntut ilmu, paran diri itu paling bagus. Maka perlu kita nuntut ilmu. Alhamdulillah di teruk ke keran ini kan balik ni tuan guru dia sampai te alpa dek mau hadir dalam setiap majlis-majlisnya para ulama. Tanamkan dalam hati, jangan sampai ketinggalan. Soalnya ya. Kemudian jangan lanjutkan sedikit niki, dari semua jenis ilmu yang perlu kita tuntut itu minimal ada 3 niki. Ada 3 jenis ilmu yang perlu kita tuntut. Yang selainnya itu penambahan untuk kita bisa mudah memahami 3 bidang ilmu niki. Harus sudah tahu juga. Sehingga mana yang perlu kita utamakan dan mana yang agak slow. Makanya ada istilah takdimul aham alal muhim. Harus mana yang perlu kita tuntut lebih dahulu ketimbang yang tidak, karena ilmu itu ada yang fardu ain kita tuntut, ada yang istilahnya fardu kifayah. Sudah tahu apa sak fardu ain tertuntut no? Apa? Apa sak fardu ain? Pira jenis ilmu sak fardu ain tertuntut no? Sak wajib namanya fardu ain ini setiap individu kita ini wajib tertuntut. Dia mau wakilan ante halo anakku ngaji, asalnya aku ni dia nembau. Harus setiap individu itu pada tawa ke anaknya, bajang remajanya siapapun wajib mempelajari ilmu itu. Namanya fardu ain itu enggak bisa diwakili. Setiap individu kita yang sudah balik wajib menuntut itu. Ada berapa?
ada tiga niki. Yang pertama namanya ilmu tauhid, ilmu akidah atau ilmu usuluddin, ilmu bagaimana kita kenal Allah. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, itulah yang perlu kita kaji, kajian sifat 20 itu wajib kita tuntut itu. Wajib kita tuntut supaya benar akidah itu. Dan ini asas pondasi pokok yang harus setiap muslim tahu. Karena kalau ini sudah rusak, nanti yang lain akan enggak berjalan itu. Karena itu adalah asas. Yang kedua niki yaitu ilmu fikih niki, dasar-dasar fikih ini, syarat rukun dalam wudu, syarat rukun dalam puasa, zakat, yang fardu-fardu itu harus kita tahu itu. Harus kita tahu itu. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu mentata hati, cara membersihkan hati. Ini enggak kalah pentingnya. Kalau di disiplin ilmunya disebut ilmu tasawuf. Inilah yang perlu kita tuntut ini. Imam Ghazali dalam Ihya mengibaratkan ibarat satu bangunan niki. Ini ilmu akidah ini ibarat pondasi. Kemudian ilmu fikih ibarat nih tembok ini. Nah, tasawuf ibarat atap niki. Nah, rumah akan dikatakan rumah jika tiga-tiga ini ada pondasi, ada tembok, penyangkernya ada atap, baru dikatakan rumah. Lamun narak balik, de narak pondasi, tiang narak, atap narak, belum dikatakan rumah. Ada pondasi, tiangnya enggak ada, walaupun ada atapnya, dikatakan rumah enggak? Belum. Kalau ada pondasi, ada tembok tapi enggak ada atapnya, dikatakan rumah enggak? Bau tertinduk Ustaz itu lamun narak pondasinya terus sarak temboknya, lalu kan bocor. Walaupun panas kepanasan, hujan basah, dan harus sarak atapnya. Nah, baru ketika ada pondasi, tembok, atap, baru itu kita katakan rumah. Berikut kita dalam beragama ini akan sempurna agama kita jika mantap pemahaman kita tentang akidah dan fikih dan juga tasawuf. Ini demo terlepas ini yang wajib kita tuntut. Paham ya? Nah, maka ada waktunya kita ngaji akidah, ada waktunya kita ngaji fikih, dan juga ada waktunya kita ngaji tasawuf. Tasawuf ini kalah penting. Kadang kita jarang mengkaji, ini penting sekali. Walaupun derajatnya enggak setinggi daripada yang dua tadi, akidah sama fikih, tapi ini penting sangat ini. Yang banyak kita kurang perhatian, tapi disinilah idenya sebenarnya. Tasawuf ini bagaimana kita berakhlak dengan baik. Karena yang dipandang pertama kali dalam diri kita oleh Allah hati kita. Kalau baik hati, Nabi sabdakan idza saluhat sahlu sairu amali, kalau itu baik, baik semua. Kalau itu rusak, rusak gitu. Maka perlu kita mengkaji bagaimana tata kita mentata hati. Nah, sehingga benar. Kebanyakan kan kita yang perlu kita perhatikan kan yang zohir. Rata-rata kebanyakan kita ini bagaimana rajin ngaji, bagus. Yang sholat bagus, sedekah bagus. Aku lamun ditekan hati terbareh sia-sia jadi amalmu. Harus betul ngaji tata hati bagaimana ketika kita amal itu tidak ada riaknya, tidak ada sombongnya, tidak ada meremehkan orangnya, tidak ada merendahkan orangnya, ikhlas benar-benar karena Allah. Itu ada ilmunya itu. Kalau enggak nanti semua yang kita anggap amal baik ini akan hancur. Insyaallah nggih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Nanti selebihnya disampaikan oleh para tuan guru kita. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Mungkin dari apa yang tiang sampaikan ini mungkin ada sedang mau tanyakan, silakan. Tapi bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak ibu-ibu? Nggih. Penjurunya dengan urutannya itu sudah. Kan Nabi dulu pernah datang. Jibril pernah datang kan ke majelis Nabi. Ketika Nabi duduk begini lah, tiba-tiba ada laki-laki yang begitu ganteng, putih wajahnya, putih pakaiannya, duduk di hadapan Nabi, menanyakan masalah iman, Islam dan ihsan. Iman, apa iman? Ya rukun iman itu. Iman kepada Allah,
iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Yang 6 itu rukun iman. Itu harus kita pahami, bukan sekedar apal, harus kita pahami itu dengan benar. Kemudian mal Islam, ditanya Islam itu Islam, ya ini sudah yang 5 itu: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian ditanya mal ihsan. Nah, ihsan apa? Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Kamu ibadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau enggak mampu, merasa diawasi oleh Allah. Nah, itu semua di hati tempatnya, perasaan hati. Kalau hati ini bersih, kita akan mampu memandang, hati kita akan mampu memandang kudratullah dalam setiap keadaan ini. Nah, inilah yang pertama harus kita tuntut, akidah itu. Karena itu pondasi asas dasar itu. Nah, pondasi asas dasar. Ada tendek bare serupaan Allah kanca makhluk, apalagi zaman itu kan luwe paham aneh paran Allah berdua tangan, paran Allah dot le ares, paran Allah dot le di setiap musim. Oh, jangan sampai kita samakan Allah dengan makhluk. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah larang dalam Al-Quran, fala tadribu lillahil amthal. Jangan buat permisalan kepada Allah. Jangan katakan Allah seperti ini, berdampak seperti ini, berupanya seperti ini, tayak turun. Itu semua nggak boleh nisbat kepada Allah. Nah, itu harus kita pahami dulu, itu harus kita kaji. Ilmu akidah, kemudian ilmu fikih dan tasawuf. Tapi ya mana-mana sudah, yang penting dikaji semuanya. Tapi urutannya seperti itu: akidah, tasawuf, akidah, fikih dan tasawuf. Insyaallah ya. Nah, maka bagus kalau ada yang ngajarin kita akidah, ngajarin kita fikih, dan ngajarin kita tasawuf. Adapun ilmu hadis, tafsir ini menguatkan yang 3 ini. Kita ngaji tafsir untuk menguatkan ini, kita ngaji hadis untuk menguatkan ini, kita ngaji sirah apapun untuk menguatkan yang 3 ini. Yang statusnya tafsir apa itu? Fardu kifayah. Kalau yang 3 ini fardu ain, lapo antu wajib nuntut tawa ke anaknya. Nggih? Insyaallah. Mungkin saya lagi. Nggih. Nggih. Berapa maksudnya? Oh. Tiang niki aran tiang kalau biasa disebut Abdai Abdullah, tiang dekat Leman Montong niki. Tahu dah jamat sairang girang imam, jadi irang imam di Masjid Montong niki. Sekarang besorban itu. Kemudian kadang sembahyang di Masjid Montong, kadang ikrang dari imam itu. Ya, itulah wayahan tiang. Haji Muhammad rumahnya di dekat Nusa Alam Montong niki. Pantai Montong nih, tak ada Montong saat tragedi berdarah kemarin itu. Nah, di situ tempat tinggal tiang. Aran tiang ja Abdai Abdullah gitu. Alhamdulillah itu. Terima kasih Tuan Guru. Oh, nggih. Nggih, insyaallah. Nggih, insyaallah. Tapi bisa sudah pahami ini ya. Nah, supaya ada pegangan-pegangan kita apa yang perlu kita tuntut lebih dahulu begitu. Cukup insyaallah. Ada lagi? Nah, cukup insyaallah. Nggih? Bisa dipahami Ibu-ibu ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama baca selawat 1 kali. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semoga apa yang kita kaji, muzakarahkan sesaat tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah.